Pernahkah kalian membayangkan Indonesia dalam bentuk yang sama sekali berbeda, bukan sebagai negara kesatuan seperti yang kita kenal sekarang, tapi sebagai sebuah negara serikat, yap, seperti Amerika Serikat atau Australia. Konsep ini sebenarnya bukan hal baru. Dulu, Indonesia pernah berbentuk Republik Indonesia Serikat atau RIS, meskipun hanya seumur jagung. Nah, mari kita berandai-andai apa jadinya jika Indonesia kembali menjadi negara serikat. Pertama-tama, kita perlu pahami dulu apa itu negara serikat. Sederhananya, ini adalah sebuah negara yang terdiri dari beberapa negara bagian yang punya otonomi luas. Setiap negara bagian punya pemerintahannya sendiri, hukumnya sendiri, bahkan mungkin anggarannya sendiri. Pemerintah pusat tetap ada, tapi kekuasaannya terbatas pada urusan bersama, seperti pertahanan, kebijakan luar negeri, dan mata uang. Jadi, bayangkan, ada negara bagian Jawa, negara bagian Sumatera, negara bagian Kalimantan, dan seterusnya. Masing-masing punya gubernur yang lebih mirip presiden kecil. Kira-kira apa untungnya? Para pendukung gagasan ini bilang, negara serikat bisa jadi solusi untuk pemerataan. Setiap negara bagian bisa mengelola sumber daya alam dan ekonominya sendiri. Daerah-daerah kaya seperti Kalimantan dengan tambangnya atau Papua dengan emasnya bisa menggunakan sebagian besar pendapatannya untuk membangun wilayah mereka sendiri tanpa harus menyetor semuanya ke pusat terlebih dahulu. Ini bisa mempercepat pembangunan infrastruktur lokal, pendidikan, dan layanan kesehatan sesuai kebutuhan spesifik daerah tersebut. Tidak ada lagi cerita pusat mengambil semua. Keren kan? Selain itu, keragaman budaya kita yang luar biasa bisa lebih terjaga dan berkembang. Setiap negara bagian bisa membuat kebijakan yang melindungi adat istiadat, bahasa, dan tradisi lokal mereka. Misalnya, negara bagian Bali bisa lebih leluasa menerapkan aturan berbasis kearifan lokal Hindu Bali. Atau negara bagian Aceh bisa memperkuat nilai-nilai keislamannya tanpa intervensi berlebihan dari Jakarta. Ini bisa mengurangi potensi konflik dan gesekan budaya, karena setiap daerah merasa identitasnya dihormati dan dilindungi. Tapi, tunggu dulu. Setiap gagasan pasti ada sisi lainnya. Apa tantangannya? Yang paling besar adalah risiko perpecahan. Dengan kekuasaan yang begitu besar di tangan masing-masing negara bagian, rasa nasionalisme sebagai satu Indonesia bisa terkikis. Mungkin saja ada negara bagian yang kaya merasa lebih baik berdiri sendiri dan memisahkan diri dari federasi. Ini bisa memicu ketidakstabilan politik yang serius. Sejarah RIS sendiri menunjukkan betapa sulitnya menjaga persatuan dalam format federasi. Tantangan lainnya adalah kesenjangan antar daerah yang justru bisa semakin lebar. Daerah yang sumber dayanya sedikit atau yang pembangunannya sudah tertinggal bisa jadi makin sulit mengejar ketertinggalan tanpa mekanisme pemerataan yang kuat dari pemerintah pusat. Si kaya akan makin kaya dan si miskin makin tertinggal. Bayangkan negara bagian Jakarta yang sudah maju dibandingkan dengan, katakanlah, negara bagian Nusa Tenggara Timur. Jurangnya bisa jadi makin dalam. Jadi, bagaimana jika Indonesia menjadi negara serikat? Jawabannya kompleks. Di satu sisi, ada potensi percepatan pembangunan daerah dan pelestarian budaya yang lebih baik. Di sisi lain, ada ancaman disintegrasi dan melebarnya kesenjangan. Ini bukan sekadar perubahan sistem pemerintahan, tapi perubahan fundamental tentang bagaimana kita melihat diri kita sebagai satu bangsa. Diskusi ini penting, bukan untuk memecah belah, tapi untuk mencari bentuk negara terbaik yang bisa membawa keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Bagaimana menurut kalian? Apakah format negara serikat adalah solusi? Atau justru akan membawa masalah baru? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Mari kita berdiskusi dengan cerdas dan santun. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa!